Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Puswanti, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Seruyan. Kali ini saya bersama rekan CGP lainnya akan melakukan praktek coaching. Adapun tim coaching kami yaitu saya sebagai coach, Ibu Sofiati sebagai observer, dan Pak Fahrudinur sebagai coachee. Permasalahan kali ini yaitu saat pembelajaran di kelas ada beberapa siswa yang tidak semangat dan tidak fokus dalam pembelajaran. Selamat menyaksikan. Sofi. Iya Bu Puswanti, gimana kabarnya? Ya, baik. Bu Sofi dari mana ini? Dari kelas tadi. Oke, Bu Sofi saya mau ketemu Pian nih. Iya, ada apa Bu? Begini Bu Sofi, besok tuh saya besok ya Allah nanti tuh saya akan melaksanakan coaching Bu Sofi. Saya minta Pian untuk jadi observer. Oh gitu, siap aja Bu, siap saya. Oke, makasih lah Bu Sofi lah. Ya, gak apa-apa. Terus ini intinya mau ngapain sih? Begini Bu Sofi, teman saya tuh ada permasalahan tentang pembelajaran dalam kelas gitu loh Bu Oh Sofi. gitu. Nah, terus beliau itu minta untuk coaching gitu loh. Oh gitu. Nah nanti Ibu kan mau jadi coaching. Iya. Kompetensi apa saja yang Ibu kembangkan nanti? Oke, nah pas saya jadi coach nanti, kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama present ya Bu ya. Terus kedua mendengarkan secara aktif. Terus kemudian yang ketiga itu Bu Sofi? Bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coaching agar dia itu nanti bisa mengemukakan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi begitu. Oh gitu. Nah dari 3 yang Ibu sebutkan tadi kompetensinya, yang mana yang akan dicapai nantinya? Oke, yang akan saya capai yaitu yang bagaimana saya memberikan pertanyaan terbuka sehingga si coach ini mengemukakan permasalahannya, kemudian menemukan strategi untuk dijadikan sebagai rencana aksinya agar kondisi ideal yang akan dia capai itu terwujud gitu loh Bu. Nah bagus sekali, itu luar biasa Bu Pos. Nah nanti Bu Pos itu kira-kira tujuannya itu yang akan dicapai itu dalam sistem coaching itu apa? Nah tujuan yang akan saya capai dalam proses coaching nanti ini ya bagaimana si coach teman saya ini menemukan strategi-strateginya terus dilaksanakan sebagai sebuah rencana aksi sehingga kondisi ideal yang selama ini dia inginkan itu terwujud gitu loh Bu. Dan dia punya tanggung jawab ke depannya agar itu tuh emang terlaksana dengan baik. Nah luar biasa itu Bu Pos. Jadi nanti si coachingnya ini bisa menyelesaikan solusinya dengan sendirinya ya Bu? Iya benar Nah, Bu coaching maksud saya. Baik Bu, kira-kira nanti jam berapa ya? Oh jam berapa ya? Setengah 11 aja lah Bu. Oh baiklah Bu, nanti kita ketemuan ya. Oke, di ruang saya ya Bu ya. Oh iya, baik Bu, baik nanti ya. Terima kasih baik. ya sebelumnya ya. Sama-sama Bu Pos. Mari Bu. Selamat sore Pak Nur, bagaimana kabarnya? Selamat sore juga Bu, alhamdulillah sehat semua. Pak Nur, katanya ada yang mau disampaikan dengan saya, begitu? Betul Bu, sebenarnya saya mau sharing aja Bu, sebentar gitu. Iya, oke. Pak Nur, kita kesepakatan waktu dulu lah ya, antara 20 sampai 30 menit. Terus kemudian kalau nanti saya ada nulis-nulis sedikit, bukan saya tidak fokus ya, tapi mungkin memang ada yang perlu saya catat. Kemudian percakapan kita ini sifatnya rahasia, ada yang mungkin dipublikasikan itu sebagai bentuk pembelajaran yang memang kita perlukan untuk memandirikan teman-teman kita yang lain dengan kasus yang sama. Itu ya Pak Nur ya? Ya, siap Bu. Silakan Pak Nur bisa dimulai. Jadi gini Bu, saya tuh setiap masuk kelas ada beberapa anak itu yang nggak fokus dengan belajarnya Bu. Jadi ada yang sibuk sendiri, ada yang bermain sendiri, ada yang bermain lempar-lemparan gitu. Jadi setiap masuk pelajaran seperti itu Bu. Jadi kita akan berbicara tentang siswa yang tidak fokus saat berada di dalam kelas ya Pak ya. Betul. Mengikuti pelajaran yang ya, pelajaran betul. Bapak ya. Oke. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang ingin Bapak capai di akhir dari perbincangan kita ini? Ya, tentu saja setelah pembicaraan ini saya ada solusinya gitu, gimana cara anak itu supaya bisa fokus kembali, bisa mengikuti pelajaran dengan baik lagi, sehingga proses pembelajaran dalam kelas itu sangat mendukung untuk semua gitu Bu. Harapannya tujuan pembelajaran itu akan tercapai di akhirnya nanti gitu. Jadi
tujuannya itu agar tujuan pembelajaran yang Bapak akan sampaikan itu anak-anak itu mendapatkannya ya Pak ya. Ya betul Bu. Oke. Jadi Bapak mau ada solusi seperti itu ya Pak ya. Bapak mau menemukan solusi ya. Nah, kira-kira Bapak punya apa target kah atau mungkin ide atau solusi yang akan Bapak ini untuk mencapai kondisi ideal yang Bapak sampaikan tadi? Betul Bu. Kalau saya pengennya anak itu setiap pembelajaran saya anak terfokus gitu, Iya. fokus ke pembelajaran, mengikuti dengan baik sehingga apa namanya seluruh anak itu akan paham materi pada hari itu gitu Bu. Anak-anak juga apa namanya di akhir pembelajaran mereka dapat mengikuti apa proses lah semacam itu, menjawabnya dengan baik gitu Bu, harapannya. Jadi apa namanya Pak? Ini mereka agar bisa menjawab dengan baik, yang mengikuti dengan baik. Terus jika ini kondisi ideal ini tercapai, itu bakal seperti apa sih Pak? Saya gini, di beberapa pembelajaran itu kan saya selalu membuat ini Bu, model-model pembelajaran, materi-materi pembelajaran, sumber-sumber belajar yang beragam gitu Bu. Nah, di situ harapannya mereka itu bisa aktif semua ikut Bu. Misalnya mulai dari diskusi kelompok mereka aktif, pada saat presentasi mereka antusias gitu Bu. Jadi antara diskusi itu mereka saling bertanya dan saling menjawab gitu Bu. Sehingga suasananya jadi hidup gitu, seperti itu Bu. Jadi biar menunjukkan keaktifan siswa Betul, gitu Bu. ya Pak ya. Betul. Menunjukkan keaktifan siswa. Kira-kira nih Pak, Bapak butuh waktu berapa lama nih untuk mencapai kondisi ideal? Harapan saya tentu saja secepatnya Bu, seminggu atau 2 minggu lah. Kenapa materi ini kan apa terus berjalan Bu ya. Rancangan-rancangan yang saya buat ini memang apa harapannya itu bisa mereka adaptasi dengan cepat lagi gitu Bu. Tapi ini waktunya lumayan urgent ya Pak ya, karena kan memang ini adalah proses pembelajaran yang nanti kan kita juga bakal ada penilaian harian dan lain sebagainya seperti itu ya Betul Pak ya. Bu. Ya. Selanjutnya Pak, apa namanya hal-hal yang Bapak perlukan atau yang Bapak butuhkan untuk bisa melaksanakan strategi Bapak ini, cara Bapak ini, dan untuk mencapai agar kondisi ideal ini tercapai itu apa yang Bapak perlukan gitu? Yang Bapak butuhkan? Gini Bu. Ada beberapa hal yang memang saya perlukan. Saya sudah membuat apa namanya semacam beberapa apa inovasi beberapa pembelajaran gitu Bu, supaya mereka ini lebih aktif. Nah, Aja Pak. Jadi biar mereka lebih aktif gitu ya. pertama kemarin Iya. saya membuat beberapa media pembelajaran Iya. seperti PPT, video, gitu. Kemudian saya juga membagikan link internet yang berkaitan dengan materi pada hari itu Bu. Harapannya mereka kan senang HP kan, Iya, iya. senang HP. Jadi harapannya dengan melihat materi itu di HP mereka langsung, mereka jadi lebih antusias gitu. Iya, jadi kita juga selain menunjukkan keaktifan juga antusias siswa itu untuk mengikuti pelajaran yang Bapak ambil Betul, ini Bu. ya Pak ya. Nah Pak, dari yang sudah Bapak kemukakan tadi ya, bahwasanya anak-anak itu tidak tertarik dengan pelajaran yang Bapak sampaikan, terus kemudian mereka kurang fokus lah intinya. Terus Ya. Bapak juga sudah menyampaikan tentang strategi yang akan Bapak lakukan, terus Bapak juga sudah menyampaikan tentang apa namanya apa yang Bapak perlukan untuk mencapai kondisi ideal itu, juga sudah menyampaikan tentang berapa lama sih waktu yang Bapak butuhkan. Nah, satu nih Pak yang terakhir ya, sebenarnya kondisi yang saat ini terjadi itu apa sih Pak penyebabnya? Kalau saya itu melihat gini, ada semacam kekurang semangatan mereka itu Bu, penyebabnya itu. Jadi, nah bagaimana cara saya supaya menumbuhkan kembali semangat mereka? Saya memperbanyak model-model ini Bu, model variasi media belajar tadi Bu. Jadi itu yang saya lihat. Kemudian yang saya lakukan juga, saya membuat apa? Membebaskan mereka untuk
tugas presentasi Bu. Jadi modelnya boleh PPT, boleh berupa video gitu, dan boleh juga berupa ditulis di karton gitu sesuai dengan minat mereka gitu. Jadi saya selamanya membebaskan mereka. Salah satu cara seperti itu. Mereka tuh sebabnya kan bosan gitu mungkin lah ya Pak ya. Ya bisa Iya, jadi. bosan karena mungkin kan sebagian dari kita guru tuh ya paling duduk bercerita seperti itu ya mungkin seperti itu. Nah yang dari rencana aksi yang tadi Pak Nur sampaikan itu mana sih Pak yang akan Bapak dahulukan? Saya akan ini akan memvariasikan media ajar dulu. Itu yang paling pertama. Iya. Karena mereka kan sekarang memegang HP di kelas Bu ya. Harapannya dengan memegang HP di kelas ini materi dan media ajar yang banyak ini bisa menjadi satu di HP mereka gitu Bu. Sehingga dengan suasana yang hati yang gembira mereka bisa melihat langsung di HP-nya itu Bu. Materi pada hari itu Bu. Iya. Bagus itu Pak, bagus. Oke ya Pak ya. Jadi Bapak sudah menemukan rencana strategi yang akan Bapak laksanakan. Yang pertama itu apa? Oke ya Pak ya. Jadi saya rasa cukup ya Pak ya perbincangan kita kali ini ya. Saya tunggu berbagi ceritanya lagi, perbincangan kita lagi di next pertemuan dengan kabar yang lebih menggembirakan lagi. Ya terima kasih Bu ya, Ya, atas sama-sama. sharingnya. Sama-sama Pak, senang membantu Bapak. Baik, terima kasih Bu Puswanti sama Bapak Fahri Budiner yang sudah mendemonstrasikan kasus tersebut. Alhamdulillah Anda sangat luar biasa. Si coachingnya sudah melakukan yang terbaik. Di sini tujuan si coaching juga sudah dimunculkan dengan jelas. Terus identifikasi masalahnya sudah merujuk langsung pada permasalahan yang ada tadi. Terus melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan untuk rencana aksinya sudah nampak jelas. Tahapan demi tahapan tadi sudah dijawab oleh si coaching. Terus untuk umpan baliknya sudah diberikan sangat jelas juga, sehingga potensi si coach ini sudah muncul untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nih si coachnya juga sudah memberikan pertanyaan membantu si coachnya ini untuk melaksanakan komitmen beliau dari apa yang sudah direncanakan. Untuk semua aksinya sudah berjalan sesuai dengan alur cerita tadi. Dapat menyelesaikan masalahnya sendiri si coachnya yang sudah dihadapi, sehingga dia menemukan solusi terbaik yang bisa dilakukan oleh si coach. Terima kasih Bu Puswanti sama Bapak Parudin. Sama-sama Bu dan terima kasih. Bapak Parudin, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Katanya ada yang mau dibicarakan sama saya Bapak. Iya betul. Kira-kira ada apa sih Pak? Gini, setiap kali saya masuk ke ruang kelas 11 ATP 2 itu, saya selalu memperhatikan mereka tuh bisa nggak fokus gitu. Kadang mereka tuh bermain sendiri, bercanda sendiri. Makanya saya mencari masalah ini apa gitu. Kira itu bisa membantu saya gitu. Oh gitu ya Bapak ya. Kira-kira apa yang ingin Bapak capai setelah akhir dari pengobrolan kita nih Pak? Ya, harapan saya tentu saja setelah kita ngobrol ini ada solusinya gitu antara masalah yang saya hadapi ini, anak-anak bisa fokus kembali dengan pelajaran saya gitu. Oh baik Pak. Kira-kira solusi apa sih Pak? Tentu saja solusi yang ingin saya harapkan setelah pelajaran ini kita dapat mencari akar masalahnya dulu seperti apa gitu. Sehingga setelah ketemu akar masalahnya nanti akan kita implementasikan di kelas gitu. Wah sangat bagus itu Bapak Parudin. Tekad Bapak itu sudah muncul sebenarnya. Nah sebelumnya Bapak coba ceritakan permasalahannya itu apa sih sebenarnya? Jadi gini Bu, setiap saya masuk kelas ada beberapa anak yang pada saat pembelajaran berlangsung itu sudah fokus sebagian, tapi ada sebagian lain yang belum fokus itu. Kadang senang bermain sendiri, sibuk dengan kegiatannya sendiri gitu. Seolah-olah pembelajaran di kelas itu tidak mereka kurang semangat mereka mendalaminya gitu. Oh gitu ya Bapak ya. Masalah siswa di kelas ternyata.
Berarti itu hampir semua atau sebagian Bapak? Sebagian Bu, Oh, sebagian kecil sebagian. saja. Jadi teman yang tidak fokus ini akhirnya pada saat dia diskusi dan sebagainya, teman yang lain juga ikut terpengaruh gitu Bu. Pada saat proses pembelajaran itu Bu. Oh, baik-baik Bapak. Nah, setelah ini harapan Bapak itu sebenarnya apa sih? Suasana pembelajaran di kelas itu supaya fokus ke depannya. Harapan saya pertama memang pada saat pembelajaran itu anak-anak senang dulu ya, aman, nyaman, kemudian dapat mengikuti pembelajaran itu dengan baik gitu Bu. Nah, kemudian harapan saya berikutnya pembelajaran itu tetap fokus pada tujuannya gitu. Anak-anak dapat mengikuti pembelajaran pada hari itu sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Jadi dia bisa mengikuti seluruh alurnya, mulai diskusi, mulai praktek, mereka dapat mengikuti dengan gembira gitu Pak. Baik Bapak. Selain itu ada lagi lah Pak. Selain praktek, diskusi, mungkin Bapak ada ide lagi. Harapan saya tentu selain itu saya ingin mereka itu bisa berprestasi juga Bu. Jadi berprestasi di kelas ataupun pada saat ini ada kegiatan lomba mereka juga bisa ikut lomba gitu. Wah, sangat luar biasa Bapak ide Bapak itu. Nah, sekarang selama Bapak melakukan hal tersebut, apakah ada pertimbangan dari siswa yang Bapak lakukan itu untuk menjaga agar siswa tetap fokus pada Bapak saat pembelajaran berlangsung di kelas? Memang ada sudah beberapa hal yang saya coba Bu. Jadi pertama anak-anak itu saya bawa berdiskusi ya, kegiatan pembelajaran berdiskusi. Kemudian yang kedua mereka juga aktif di kegiatan itu gitu. Jadi harapannya mereka tuh dapat melakukan sendiri kegiatannya Bu. Kemudian harapan saya berikutnya pada saat presentasi, jadi mereka itu diberikan kebebasan sebebas Bu. Tugas itu mau bentuk PPT, mau bentuk tulis di karton gitu. Saya bebaskan tugas-tugas itu Bu. Jadi sesuai dengan minat mereka gitu Bu. Wah, luar biasa tuh Pak. Bentuk PPT, bentuk karton atau bentuk video, boleh Bapak. Nah, sekarang Bapak coba kira-kira ada lagi lah Bapak selain itu yang harus dilakukan. Betul Bu. Selain itu saya juga pernah membagikan link video yang berkaitan dengan materi itu Bu. Dan saya juga pernah memberikan tugas yang PPT gitu Bu. Jadi harapannya karena mereka senang main game ya, senang main HP, jadi mereka bisa melaksanakan pekerjaan tugas itu di lewat HP mereka itu Bu. Jadi segala materi link itu saya kasihkan lewat HP mereka gitu Bu. Nah, itu menurut Bapak apakah dengan kondisi seperti itu yang Bapak buat tadi, apakah bisa mengaktifkan siswa di kelas juga? Sebagian sudah aktif Bu, sebagian besar sudah aktif. Cuma memang ada beberapa hal yang sebagian kecil itu belum gitu. Nah ini memang mau saya cari akar masalahnya seperti apa gitu. Karena jangan sampai teman yang lain aktif dan tidak aktif gitu Bu. Harapannya itu semuanya aktif sehingga tujuan pembelajaran pada hari itu akan tercapai sepenuhnya gitu. Baik Bapak, mungkin ada harapan lagi yang Bapak punya di dalam perancangan Bapak yang akan Bapak rancang itu. Mungkin ada lagi Bapak yang akan dilakukan oleh Bapak. Rencana saya ke depan memang ingin memperbanyak model-model pembelajarannya Bu. Saya nanti memperbanyak sumber-sumber belajar juga akan saya perbanyak. Kemudian media-media pembelajaran juga akan saya variatifkan lagi, link video, link internet gitu Bu. Apalagi PPT juga. Jadi sesuai dengan minat dan bakat mereka gitu Bu. Nah, sangat luar biasa itu Bapak idenya. Mudahan nanti ke belakangnya bisa dikembangkan ya Bapak ya. Kira-kira Bapak berapa lama untuk bisa mengembangkan hal tersebut? Kalau untuk kemampuan link video paling tidak 1 minggu. Jadi saya juga sambil mencari materi yang cocok dengan materi itu dengan di internet dan saya kombinasikan dengan materi yang di buku gitu. Nah, Sesuai kira-kira dengan tujuan ada pembelajarannya nggak Bu. yang bisa membantu Bapak? Ada Bu, Siapa Bapak? Bu Sophie dengan Pak Irfan Bu. Beliau dua tuh ahli IT-nya Bu. Mantap itu Bapak lah. Baik Bapak, mungkin nanti akan saya tunggu 1 sampai 1 minggu inilah Bapak ya. Saya ingin ada cerita yang menarik dari Bapak setelah Bapak mengkondisikan model pembelajaran Bapak seperti video atau seperti
PT dan yang lainnya, saya ingin cerita Bapak yang menarik lagi buat saya, Bapak kan. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Sama-sama Bapak Parudin, semoga Bapak Parudin tambah sukses dalam menggunakan media pembelajaran dan model pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam pembelajaran kelasnya. Mudah-mudahan harapan kita bersama Bu. Sukses selalu Bapak. Siap Bu, terima kasih Bu ya. Terima kasih untuk Bu Sofi dan Pak Nur ya yang sudah mendemonstrasikan kasusnya ya. Alhamdulillah sangat luar biasa ya proses coaching ini ya. Tujuannya sudah muncul ya secara garis besar alur ceritanya itu sudah ada ya dari tujuan percakapannya apa, terus jika tujuan itu tercapai itu bagaimana, terus identifikasinya seperti apa, kondisi ideal yang diharapkan juga seperti apa ya. Pancingan dari pertanyaan-pertanyaan Sofi ke Pak Nur juga sudah ada umpan balik ya, umpan balik itu sudah bagus ya. Coach juga memberikan pertanyaan yang membantu coach ini melaksanakan komitmen dari apa yang sudah direncanakan untuk semua aksinya ya. Ini menunjukkan rasa percaya diri bagi coach untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya di kelas 11 ATP tadi. Oh ya, oke. Nah, selanjutnya saya ucapkan terima kasih ya